sini. Grace. Grace Domingus. Kenapa belum dibuat, Grace? Iya, Bu. Iya, kenapa belum dibuat tugasnya? Saya udah ngebuat, Bu. Buktinya udah saya mau SS kirim ke grup, Bu. Nah, nggak ada nih, saya sudah WA nih. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ini baru mau ngirim. Coba kamu kirim ya. Itu saya WA di grup. Iya, Bu. Sama Devi. Devi mana, Dev? Devi sudah hadir? Devi Yusnita. Devi Yusnita apa nih? Devi Simangunsong berarti ya. Devi Yusnita Simangunsong. Kenapa Des belum dikirim? Udah, Bu. Ini udah di SS buktinya. Siapa? Saya, Bu. Mana Grace? Grace, Bu. Di grup WA, Bu. Coba saya lihat ya. Iya, Bu. Kamu masukin ke Google Classroom nggak? Itu saya WA nggak ada. Iya, Bu. Masukin di Google Classroom. Coba saya cek lagi ya. Grace. Belum ada Grace. Tapi di HP saya sudah di... Belum ada. Devi? Iya, Bu. Iya, Devi. Masukkan ke Google Classroom, Dev. Udah, Bu, tapi filenya belum ada, Bu. Apa? Terkirim, Bu. Gimana? Minggu lalu udah dikirim, Bu, tapi pas dibuka jawabannya nggak ada, Bu. Jawabannya nggak ada. Iya, Bu. Coba begini deh. Kalian berdua coba masukkan lagi, resubmit. Masukkan lagi ya. Nanti nggak ada nilai tugasnya. Iya, Bu. Ya, Grace dengan Devi masukkan lagi. Ada linknya kan di Google Classroom. Bisa nggak caranya? Kan ada di link Google Classroom itu yang sebelah kiri tugas itu ya, tugas pertemuan 2. Nah, kamu masukkan attach filenya, baru kemudian kliknya serahkan atau hand in. Iya, Bu. Ya, kalau Bu. Grace belum ini. Kan ada saya WA kan di grup. Ya, baik. Sambil menunggu Grace dan Devi, nanti kasih tahu ya kalau sudah submit ya, Grace. Iya, Sambil Bu. menunggu siapa yang mau menjawab P17.1 untuk nilai keaktifan. Yang mau menjawab P17.2 juga silakan. Siapa yang mau menjawab, nanti pakai file yang sudah kalian kirim, nanti share di sini nih, di Teams. Yang mau menjawab P17.1 silakan. Kemudian yang P17.2 siapa? Silakan ya. Nanti di-share dari Teams ini untuk nilai keaktifan. Baru kemudian kelompok 1 presentasi. Ibu. Ya. Saya mau coba menjawab, Bu. Iya. Trimides ya. Iya. Iya. Yang mana Trim? P17.1 atau 2? 17.1. Iya. Di-share ya. Share konten.
Saya pakai HP, Bu. Jadi nggak bisa. Ah? Pakai handphone. Tidak ada share Iya, harus konten. di-share. Di-share. Saya pakai, Kalau bisa saya pakai pakai laptop. saya pakai handphone, Bu. Jadi nggak usah di-share, Bu. Gimana, Bu? Kalau bisa pakai laptop. Enggak, iya. Ini saya nggak bisa share-share, Bu. Ya, biar temannya sambil melihat gitu. Trimides ganti dulu pakai laptop dulu ya. Oke, baik, Bu. Saya coba ya. Iya, nanti Trimides P17.1. Nah, yang P17.2 siapa? Sambil menunggu Trimides, siapa yang mau share, yang mau menjelaskan P17.2? Siapa yang mau menjelaskan P17.2 untuk nilai keaktifan nih? P17.2. Ayo. Ada Ayub, ada Krisera, Diki, El Putri, Firmina, Isa. Siapa yang mau menjelaskan untuk P17.2? Ini pada hadir semua enggak? Kok pada diam? Semua aktifkan dulu videonya. Saya mau isi presensi nih. Krisera hadir enggak? Krisera. Ibu, Ya, ini saya Grace. Coba Bu, udah ada belum Bu? Grace. Iya, Ya, coba gasnya. saya buka ya. Iya Bu. Enggak ada, Grace. No file attached. Padahal saya sudah ngulang loh Bu. Devi udah. Devi? Devi? Bentar Devi Bu. ada. Devi sudah ya? Devi sudah ya? Nah, tinggal Grace aja nih, Grace. Kalau sekarang udah ada belum Bu? Sebentar ya. Belum. Kamu masukin tugasnya pakai apa? Laptop aja. Jadi lebih bisa dicek. Pakai laptop ya Bu. Ya udah ntar. Soalnya saya pakai HP. Jangan pakai handphone, susah nanti kamu nggak bisa cek. Kalau handphone, laptop kan kelihatan tuh layarnya besar ya. Devi Oh, udah, tinggal kamu nih yang belum. Nanti iya. kalau UTS, UAS jangan sampai kamu nggak masukin Iya Bu. lembar jawabannya ya. Iya Bu. Coba kamu usahain sekarang deh. Iya Pindah Bu. dulu ke laptop ya. Iya. Ya. Eh
Siapa yang mau mencoba menjelaskan P17.2? Aron, mana Aron? Aron, Ibu katanya Aron izin sebentar dulu, Bu. kemana? Katanya temannya dia ada yang sakit, Bu. Katanya mau balik sekarang. Balik apa? Kemana lagi itu? Dia mau jemput temannya dulu, Bu. Waduh, lagi kuliah begini. El Putri? El Putri? Hadir, Bu. Ya, coba kamu jelaskan P17.2. Bu, saya lagi coba kirim dulu ya, Bu. Bentar dulu. El Putri? Coba semua aktifkan deh videonya, ini kok semua dipanggil pada diam ini. Saya mau cek ini sebenarnya kuliah atau bagaimana. Semua aktifkan videonya. Yohana, mana? Yohana, Yuliance, Jessica, semua aktifkan. Videonya semua diaktifkan, yang tidak aktif berarti tidak masuk ya. Ini saya data sekarang ya. Yang tidak aktif videonya, dipanggil-panggil nggak nyaut, berarti memang tidak hadir di Teams. Ya, Michael Sinaga, Isa, Devi, Yuliance, El Putri, di-share ya jawabannya yang P17.2. Ini ada 34 mahasiswa. Semua diaktifkan, Yohana, Yuliance, Isa. Yang nggak aktif berarti nggak ada ya ini ya. Tidak hadir ya. Trimedia sudah? Sudah bisa di-share, Trim? Trim masih di mute. Iya, Bu. Ini saya lagi coba share screen, Bu. Oh iya. El Putri mana ini kok menghilang ini? El Putri, Iya, Bu. ya, sudah siap? Belum, Bu. Trimedia sudah siap? Lagi coba, Bu. Oh ya udah. Oke, Nanti kita minggu ganti. depan. Udah ya? Iya. Setelah ini El Putri ya, disiapkan El Putri. El Putri. Kiren. Bu, saya nggak pakai laptop, Bu. Ganti laptop sekarang. Kamu ganti. Setelah ini kamu ya, P17.2 ya. Trimides, tolong dibesarin, Trim. Di Zoom. Ya, tidak bisa, Bu. Dibesarkan ya, Trim.
di Zoom supaya terlihat teman-temannya. Sedikit lagi, Trim. Iya, Bu. Terus bisa segitu, Bu? Besarin lagi, dikit lagi. Segitu doang, Bu, bisanya, Bu, dari laptop. Segitu, maksimal. Iya. Iya, udah. Oke. Coba ya, Bu, saya jelasin ya, Bu. Iya, iya. Halo semuanya, selamat siang. Saya mau coba penjelasan tentang P171. Kan nomor satu yang P171A itu diketahui ditanya jurnal pembelian pada tanggal secara bonds pada tanggal 31 Desember 2016. Asumsinya bonds itu classified as held for collection investment. Yang ditanya jurnalnya itu, yang kalau saya jawab itu sebesar itu dilihat dari soal paling atas yang P171 di judulnya itu ada tulisan purchase on December 31 2016 for $108.660. Itu jawaban yang A. Iya. Yang kedua. Trimides. Ya, Bu. Masukkan nih ya. Ini udah benar yang A ini jurnalnya. Nanti cuma ini aja, Trim. Tulisan buat semua juga ya. Penulisan debit kreditnya itu debt investment kan debit nih. Nah, Iya. kalau yang tulisan cash-nya kan di kredit itu kalau bisa di huruf ketiga. Jadi di bawah huruf-huruf T lah. Oh, iya, Bu. Ya, jangan terlalu ke kanan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi kira-kira di huruf ketiga atau keempat dari debit itu. Jadi antara B dan T lah. Berarti antara NTS ya, Bu, ya itu ya? Di antara B dan T. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Huruf ketiga atau keempat ya. Iya, Bu. Nah, seperti yang D kan, D itu terlalu jauh itu case-nya itu. Iya, Bu. Case-nya. gitu ya. Iya, Yuk, Bu. lanjut. Yang D Lalu lagi. yang kedua itu kan prepare the journal entry rights relate to the health for collection bonds di tahun 2017. Nah, kalau di tahun 2017 itu kita bisa lihat cash-nya itu, cash receive-nya itu kan 7.000 diketahui di soal. Nah, interest revenue-nya itu 5.433 dan bonds premium itu ada 1.567, itu sudah ada di soal. Jadi kita tinggal masukin nama akunnya sama jumlahnya saja. Lalu yang C begitu pula sama penulisannya itu cash pada debt investment dan interest revenue sebesar debt-nya itu cash-nya itu 7.000, debt investment-nya 1.728 dan interest revenue-nya itu 5.272. Lalu yang D itu kan dia prepare the journal entry rights to record the purchase of these bonds assumption they are classified as trading. Nah, itu sama saja kayak soal yang pertama. Jadi yang ditanya itu tahun 2016-nya. Berarti sebesar, kalau saya bikinnya debt investment pada cash sebesar 108 $108.660. Iya. Lalu yang E itu prepare the entry rights relate to the bonds for di tahun 2017, asumsi they are classified. Yang pertama itu tradingnya, yang kedua held for collection and selling yang berdasarkan HFCS. Saya coba turunin bawah. Ya.
Nah, itu kan dia sama halnya tadi kan yang kalau tradingnya itu dia case pada debt investment dan interest revenue. Nah, di tahun 2017 itu case-nya itu 7.000, interest revenue-nya $543.3 dan debt-nya itu 1.567. Lalu kan dia kan tanya yang kedua itu kan pertanyaan kedua itu held for collection and sellings. Nah, jadi itu dicarinya itu kita cari jurnal yang keduanya. Nah, jurnal yang keduanya dari unless holding going on loss, amortized cost dikurang fair value. Kan di visualis itu kan di tahun 2017 kan amortized cost-nya itu ada 107,93 dolar. Nah, fair value-nya itu 106,500 dolar, itu dikurangin saja jadi sebesar 593 dolar. Jadi nama akunnya itu analyze holding gain on loss equity sebesar dan pada fair value adjustment sebesar 593 dolar. Lalu yang terakhir yang yang F itu kan dia tanya prepare the journal entry rise relate to the trading pada tahun 2019. Pada tahun 2019 itu sama halnya jurnalnya sama Desember 31 2019 cash pada debt investment dan interest revenue. Cashnya itu 7.000 dolar, debt investmentnya sebesar 1.728 dolar, dan interest revenue-nya sebesar 5.272 dolar. Sudah, Bu. Turun lagi, Trimides turun lagi, itu tampilannya baru E. Yang Ini udah F-nya? F. Ini udah F, Bu. F-nya yang mana tuh? Tadi E Ini. terakhir. Nah, yang itu, iya. Ini F, Bu. F ya, Barusan. jadi Iya. F-nya 7.000, 1.700 dengan 522. Iya. Trimides masukkan, Trimides ya, masukkan dan semua mahasiswa nanti yang lain ya. Kalau nanti membuat jurnal, usahakan kalau nggak buat dalam bentuk tabel ada debitnya, ada kredit kan sebelah kiri akun-akunnya, atau kalau tidak ini Trimides ada garis 2 di sebelah kiri cash pada debt investment dan interest revenue. Iya, Ada Bu, garis 2 yang gini. memanjang, tahu ya? Iya, Paham ya. ya? Atau kalau enggak kamu buat tabel. Ya, jadi dibuat rumahnya kalau buat jurnal. Ya, yang kiri kanannya itu kan, Bu, antara penyanggahnya itu. Iya, kalau enggak kamu garis 2 yang berdekatan itu aja boleh bisa. Iya, Ya, Bu, maaf buat Bu. Ya. Trimides. Ya, Bu. Dan semua teman nanti. Jadi kalau nanti ujian seperti itu ya. Waktu UTS. Baik, Bu. Baik, Makasih. terima kasih Trimides ya, Ya, Bu. sudah sangat aktif sekali. Selanjutnya, El sudah siap, El Putri. Ya, maaf masih belum bisa. Atau Ya, enggak El pakai. Putri kasih kirim ke Mides saja dulu, nanti Mides yang saya screen. Iya. Bentar ya. Iya, oke, El. Nanti usahakan kalau kuliah, kalau bisa pakai laptop ya, jadi bisa terlihat layarnya ya, terlihat jelas. Kemudian ini Grace juga nih, Grace harus kirim tugasnya ya. Kalau nggak ngerti nanti tanya teman-temannya sudah pada kirim semua tugas-tugasnya. Grace masih di sini? Masih, Bu. Ya, jangan pakai handphone lah kalau ngirim tugas nanti nggak mungkin kamu mencetnya apa salah pencet atau salah klik gitu ya. Iya, Bu. Ya, hanya kamu yang belum kumpulin tugas. Iya, Bu, nggak tahu. Nanti kalau UTS kan sulit begitu, UAS ya. Iya, Bu. Kelompok 1 udah siap juga ya? Kelompok 1.
Kelompok 1. Kristina ada? Kristina? Ibu ada. Ada ya, udah siap ya kelompok 1 ya. Setelah El Putri lanjut kelompok 1. Iya, Bu. Sudah dikirim El Putri ke Trimides? Ada, Bu. Lagi. Sebentar ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya. Silakan El Putri. Yang 17 Mbak itu, yang pertama, yang A-nya itu kan prepare the journal entry to report the purchase of bonds on January 21st. Nah, dia itu debt investment pada cash. Debt investment pada cash-nya itu 369.114. Terus yang B-nya itu prepare the amortization schedule for the bonds. Nah, itu yang cash receivable or cash interest receivable or cash receivable. El Putri. El. Ya, Bu. Ini sama seperti tadi yang Trimides, yang A-nya nanti kamu bikin tabel ya, atau garis gitu ya, untuk menandakan kalau itu adalah kamu buat jurnal. Oh, Yang iya, A. Bu. Yang A tadi ya, di garis lurus, 2, atau kalau enggak kamu buat tabel ya. Iya, Bu. Ya, lanjut yang B. Terus yang B itu interest receivable or cash receivable-nya itu kan 16.000. 16.000-nya itu dapat dari 400.000 dikali 0,8 0,8 atau kayak 8%-nya gitu, Bu. Terus dikali sama
6/12 karena dia itu on dua kali dia semi annual gitu. Terus yang Semi-annual, ya. ya jadi 6/12. Bayarnya 2 kali di 1 Juli sama 1 Januari. Terus habis itu interest revenue yang pertama itu dapatnya 18.456. Dapat dari 369.114 dikali sama 10% atau 0,1. Terus dikali lagi sama 6/12 atau 1/2. Terus habis itu yang bond discount amortization-nya itu 2.456. Itu didapat dari 18 interest revenue dikurang interest receivable atau cash receivable-nya. Jadi 18.456 kurangin sama 16.000. Terus habis itu carrying amount of bonds-nya itu didapat dari 369.114 ditambah sama bond discount amortization-nya. Jadi 369.114 ditambah 2.446. Terus yang C-nya itu prepare the journal entries to record the semi-annual interest on July 1st dan December. Ya, yang C kan buat jurnal ya, yang semi-annual interest di bulan Juli dan bulan Desember. Ya. Itu itu cash cashnya itu 16.000 di debit. Terus debt investment-nya itu 2.456. Terus itu juga di debit. Terus habis itu interest revenue-nya itu 16.456 itu di kredit buat yang tadi Juli 2019. Terus buat yang 31 L Putri, L. ya Bu. Kalau yang P17.2 itu kalau yang C itu buat jurnal 1 Juli tapi 2019 bukan 2010. 1 Julinya 2019. Kemudian kalau P17.2 yang C-nya itu juga buat jurnalnya Desember 31 2019. Oh iya Bu, maaf. Kayaknya kemarin saya Nah, soal di yang edit. jadi pakai yang ini buku yang terbitan terbaru ya. Ya Bu. Nah, kamu pakai ini nih yang kayak gini. Jadi supaya tahunnya update. Iya Bu. Yang ini ya. Jadi kalau yang C itu bukan 2010 tapi 2019 ya. Ya, lanjut. Nanti perbaikin ya. Iya Bu. Terus yang Desember 31 Desember 2019-nya itu dia interest receivable-nya harus interest receivable-nya 16.000. Terus net investment-nya harusnya 2.500. 2.579 salah ini. Terus interest revenue-nya itu
18.579. Itu ada yang perlu direvisi kan? Iya Bu, itu debt investmentnya harusnya 2.579. Iya, nggak mungkin sama kan debit 16.000 Iya, 16.000 ya. Nanti perbaikin ya. iya Bu, Kamu submit ulang nanti. iya Bu. Terus Ya. kalau Kemudian lanjut lagi yang apa lagi? Yang D berarti ya. yang D sama E-nya D. kemarin saya belum selesai kerjain. Apa? Yang kemarin yang bagian D sama E-nya belum saya kerjain karena ini udah mepet waktunya. Mepet waktunya. Iya, soalnya kemarin abis itu saya langsung lanjut ke ini mata kuliah yang lain. Kok El Putri ini suaranya putus-putus. Kayak jauh, pakai headset lah, El. Headset saya rusak. Iya ya, nanti lain kali bawa pakai headset ya. Jadi supaya jelas terdengarnya ya. Ya, Bu. Iya. Iya, baik El Putri, jangan lupa nanti kamu perbaiki dan sudah minggu depan sudah pakai headset ya dan pakai laptop. Iya. Untuk yang bagian D, D siapa yang bisa? Ada yang bisa bagian D? Ibu, Ada yang bisa? Bu, Grace mau nanya lagi boleh, Bu? Iya. Udah berhasil belum, Bu? Coba sebentar saya cek ya. Iya. Yang nama akunnya Grace Yanturi ya, Bu? Sebentar ya. Akuntansi keuangan pendanaan pertemuan 2. Grace apa? Grace? Yanturi. Iya, udah Grace. Puji Sudah masuk. Sudah masuk Grace Yanturi. Berarti Grace, kamu yang Grace Domingos itu dihapus aja akunnya. Iya, Bu. Itu kemarin sempat login pertama. Jadi itu yang salah. Iya. Iya, nanti Grace Yanturinya kan sudah nih. Nah, Grace Domingosnya dihapus ya akunnya ya dari Google Classroom kita ya. Iya, Bu. Yang pakai yang ini aja, Bu. Iya. Pakai yang Sianturi aja ya. Iya, Bu. Iya, oke. Berarti sudah semua masuk tugasnya. Baik. Yang D dan E siapa yang mau menjawab? Yang coba menjawab D dan E. D dan E ada yang mau mencoba menjawab? Ardito mau coba menjawab? Atau Aron? Ayub, Krisera? Kok diam semua ini? Nanti nggak jadilah saya kasih nilai A ini ya. Yang pada diam-diam ini, yang nggak mau jawab ya, yang nggak aktif. Ibu, boleh nggak Bu coba yang D aja, Bu? Iya,
Eh, Trimides ya? Iya, cobain dia aja Iya. Bu ya. Iya, iya. Saya deh, Bu. Siapa? Ya udah Jeremy. Jeremy, ya, ya. Ayo, Jeremy. Tapi filenya nggak bisa terkirim, Bu. Coba kirim ke Medias. Dalam bentuk foto. Iya. Iya, nanti Yaudah. gini, semua harus latihan ya, harus latihan bisa men-share hasil pekerjaannya ya. Sudah siap-siap, boleh taruh di PPT, boleh taruh di Word, boleh dalam bentuk JPG, boleh dalam bentuk screenshot ya. Semua harus sudah siap. Sudah belum Jeremy? Jeremy sudah belum? Halo Bu. Ya, Bu. udah dikirim? Belum Bu. Aaron keluar tadi Bu. Sempat ada kan. Terus dia mau login lagi Bu. Malah dia lupa password. Oh, sebentar saya calling dia ya. Saya Iya, Bu. add ya. Iya. Request to join nih, saya klik. Aaron Jenita nggak bisa juga. masuk, Bu. Dia lupa password. Ini saya calling nih. Saya udah calling dia. Ya. Jeremy gimana? Sudah kirim ke Trimides? Sudah, Bu. Sudah. Jeremy coba yang D dan E ya. Iya, Bu. Sudah masuk? Udah ya? Sudah, tapi agak dibesarkan lagi, Trin. Iya, Bu. Sudah, Jere. Sudah. Dibaca soalnya atau langsung aja, Bu? Baca soal boleh. Ya, silakan, Jeremy. Silakan, Jeremy masih di mute. Jeremy.
Jeremy, suaranya nggak ada. Jeremy masih di mute, Jer. Jeremy. Ibu, Jeremy lagi nggak bisa karena jaringan. Oh iya, ya udahlah. Kalau begitu siapa yang mau coba menjelaskan? Siapa yang mencoba menjelaskan untuk yang D, E? Silahkan. Grace? Grace? Bu, Iya, coba jelaskan yang D. yang D ini ya, Bu. Iya. Grace kirim ke gua atau Grace ambil Ini sendiri, aja. Grace? Pakai aja ini ya? aja. Iya, Ah, iya. Ya, silakan Grace Domingus. Ayo Grace, jangan di-mute suaranya. Ayo, gimana? Grace, kok kamu diam aja nih? Ibu katanya Grace Mm-mm. tidak bisa Bu menjelaskannya. Kenapa? Hah? Nggak bisa, kenapa Trimides? Kok mendadak ini Grace ini kabur ini, gimana sih? Grace? Grace Yanturi? Lah, ini disuruh menjelaskan, malah
Di mute. Kenapa katanya Trimides? Trimides? Tidak bisa Bu, katanya Bu dia jelasinnya. Lah, tapi kok nggak ngomong dia? Iya Bu. Grace? Kamu nih gimana, Grace? Kok malah di mute? Gimana sih? Ini saya kalau seperti ini mahasiswanya ya disuruh menjelaskan kabur ya, ngumpulin tugas juga terlambat ya. Untuk nilai ya maaf-maaf aja ya. Kalau seperti ini jangan berharap inilah nilai yang bagus kalau seperti itu ya. Tidak siap untuk perkuliahan. Ada yang masih di luar ya. Ada yang keluar masuk. Tidak di-prepare, baik itu perangkat, alat, sinyal. Kalau begini bagaimana kalian mau kuliah yang baik? Nah, kalau sudah bisa mengerjakan tugas, mengerjakan PR, harus bisa menjelaskan dapat dari mana, ya, nilainya dapat dari mana, kenapa kalian buat jurnalnya seperti itu, harus sudah bisa. Kalau memang mengisi jawabannya. Lain cerita kalau memang dia tidak membuat PR itu. Tapi kalau bisa membuat PR itu, tapi tidak bisa menjelaskan, berarti itu tugasnya atau PR-nya menyalin dari teman atau mencontek dari teman. Kalau buat tapi tidak bisa menjelaskan. Beda halnya kalau kalian tidak buat. Ya, kosong. Untuk poin D atau poin E. Gitu. Jangan kalau dipanggil di mute ya. Ini saya nggak suka seperti ini. Kuliah seperti ini, kalian videonya dinonaktifkan, ya. Dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut. Jangan-jangan ini kalian setel di handphone, di laptop, terus kalian tinggalkan ruang perkuliahan ini. Nanti saya komat kamit sendiri, ngejelasin sendiri, kalian nggak tahu entah tidur ya kan, entah handphonenya cuma nyala, terus kalian tidur di sebelahnya, nggak pegang buku. Nah ini dipanggil-panggil, disaut-saut, nggak ada yang semua pada diam ya. Kalau begini sulit, mau kuliah begini. Ya nggak mungkin saya ngejelasin koar-koar begini, kita nggak tahu kalian di mana. Aktifkan video, susah, dipanggil nggak ada yang nyaut ya. Kalau seperti ini ya berarti saya kehadiran saya harus panggil satu persatu begini. Nggak ada unsur lagi kepercayaan dosen kepada mahasiswanya. Kalau dipanggil nggak ada, ya kan? Itu berarti bukan kuliah. Saya panggil 2 kali, yang tidak ada berarti tidak hadir ya. Semua aktifkan videonya. Anggun Febrianti. Iya, Bu. Hadir. Ardito. Ardito, jangan sambil makan ya. Ardito. Siapa yang makan? Ardito. Ardito Siahaan. Nggak ada ya, Ardito? Hadir, Bu. Jetku. Ayub. Mampu. Hadir, Bu. Hadir. Ayub. Hadir.
Hadir, Bu. Semua aktifkan videonya. Krisera. 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 Nggak ada? Apa sih Yusuf? Krisera tidak ada ya? Krisera tidak hadir? Randy, Nur Itani. Devanti. Devanti. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Diki. Hadir, Bu. Krisera. Krisera Mileni. Nggak ada ya? El Putri. Hadir, Bu. Firmina. Hadir, Bu. Grace. Grace. Saya, Bu. Kenapa kamu tadi nggak mau jelaskan? Jawaban saya yang sama yang di layar beda, yang di Teams beda, Bu. Ya kamu kirimlah ke Trimides. Iya, Bu. Kirim sekarang ya. Iya, Bu. Isa Silvani. Hadir, Bu. Jeremy. Jeremy. Saya, Bu. Kristina. Semua aktifkan video. Iya, Bu. Kristina. Leli Mardasari. Saya, Bu. Lestari. Saya, Bu. Lidiana. Hadir, Bu. Lilis. Hadir, Bu. Marta. Hadir, Bu. Meisela. Hadir, Bu. Melvina. Hadir, Bu. Michael. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Risbe. Risbe. Risbe nggak ada ya? Risbe Yudika. Risbe. Aduh, nggak bisa lagi. Ruth Itu Bu, ada suaranya Immanuela. Bu. Hah? Hadir, Bu. Itu Risbe, Bu. Risbe. Ada suaranya Bu. Ya, Bu. Mana Risbe ini? Aktifkan dulu videonya. Risbe ada nggak? Tinggal. Risbe ada itu, Bu. Iya. Cuma dia nggak jawab, Ruth, Bu. Ruth Immanuela. Hadir, Bu. Serapin. Hadir, Bu. Trimides. Hadir Bu. Foyhare Aldo. Foyhare. Bu. Jessica. Iya, Bu. Saya, Bu. Yohana. Hadir, Bu. Yuliance. Hadir. Eutenia. Hadir, Bu. Zevani. Hadir, Bu. Aaron. Aaron nggak ada nih ya. Jenita. Jenita Perda, kelas kita kan? Nggak ada juga ya?
Saya ulang lagi, Krisera. Krisera, ada nggak? Krisera hadir, Bu. Ya, kenapa tadi dipanggil nggak ada? Saya pakai laptop, Bu. Agak Iya. lemot. Justru pakai laptop lah lebih lancar. Pakai headset ya. Iya, Bu. Ya, ini sepertinya kelas ini saya harus panggil satu persatu dulu ya. Baru semua aktif. Minggu depan semua harus aktifkan videonya ya. Kehadiran saya panggil satu persatu. Ya. Semua harus serius dong kuliah. Jangan nggak aktif videonya. Saya mana tahu kalian tidur di sebelahnya. Ya kan? Aktifkan video, nyalakan nyalakan Teams terus tidur-tiduran. Mana saya tahu. Nah, jadi supaya saya bisa kontrol kalian, ya, aktifkan videonya, duduk di kursi, duduk di meja, di kursi pakai meja, ya, serius, sudah ada bukunya di sebelah. Jadi kalau saya tanya, kalian sudah langsung bisa menjelaskan, ya, bukunya ready, jangan buku tahun lama. Tugas dikerjakan ya, tepat waktu, seperti itu. Kita kalau kuliah online bukan karena jadi online terus jadi suka-suka kita, atau misalnya kita sekolah kuliah online begini jadinya kita terlena, tidak. Kampus-kampus lain itu ya, kuliah online mereka tetap belajar, tetap ujian seperti biasa, tetap mengerjakan soal-soal yang sulit, tetap mengerjakan tugas-tugas yang sangat susah. Kita jangan sampai ketinggalan, bukan karena online terus jadi seneng-seneng, ya kan, sambil tidur-tiduran, denger dosennya komat kamit, nggak boleh begitu. Nanti kalian nggak ada ilmu yang diserap. Begitu selesai pandemi, ya, selesai pandemi, ujian tidak bisa mengerjakan, ilmu tidak ada yang bisa diperoleh. Jangan seperti itu, ya. Kita biarpun seperti ini online kita kuliah ya, dalam masa pandemi ini kalian justru harus lebih semangat, harus lebih belajar yang keras. Bila perlu belajarnya itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari biasanya. Ya, tidak boleh lengah. Harus semangat. Jam pukul 3, pukul 15.00 sudah ready di Teams. Aktifkan video, pakai kemeja yang rapi. Jangan pakai kaos-kaos kusut-kusut di tempat tidur, ya kan? Nah, kalau seperti itu bagaimana? Bawaannya ngantuk nanti. Nah, ini Aron udah masuk. Udah bisa, Aron? Bu, password saya dari tadi nggak bisa, Bu. Ini belum bisa masuk di grup juga, Bu, karena passwordnya nggak bisa. Ini karena diundang tadi, makanya baru bisa, Bu. Iya, itu saya yang ngundang itu. Saya calling kamu. Saya ketik nama Aron Jordan, calling. Supaya masuk. Ada 4 kali saya calling tadi. Nanti dicatat apanya ya. Dicatat ininya ya, passwordnya. Halo, Bu. Udah Catat saya passwordnya. Ya, Bu. Ya. Ya. Udah saya SS itu, Bu, panggilan Ibu diterima tapi nggak bisa juga, harus masukin password. Iya, nanti diingat passwordnya ya, catat di buku ya. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya. Nah, jadi ya semua mahasiswa, khususnya untuk kelas ini, akuntansi pendanaan ya, kalian nggak boleh lengah ya. Saya nggak suka misalnya pukul 15.00, sudah waktunya kuliah, masih belum masuk, atau nggak aktifkan video, ternyata tidur-tiduran ya, kita nggak tahu. Diaktifkan video nggak mau, ya kan? Dipanggil pada nggak jawab. Jadi kan dosennya curiga dong. Ini mahasiswanya dengerin nggak, ya kan? Nanti mungkin ada dosen yang komat kamit, ya udahlah, mungkin bodo amat lah mahasiswanya dengerin apa enggak, bodo amat. Saya nggak bisa begitu. Ya,
Saya nggak bisa begitu. Ada mungkin yang seperti itu. Yang penting saya jelasin, mau komat kamit, mau mahasiswanya dengerin ya terserah mereka. Kalau saya bukan seperti itu. Kalau saya sangat memperhatikan apakah mahasiswa benar-benar mendengar ya, apakah mahasiswa benar-benar memahami, ya, apakah kalian benar-benar siap nanti kalau ujian. Seperti itu. Ya, ini artinya dosen itu perhatian sama kalian ya. Saya itu perhatian ya supaya kalian itu bisa nantinya lebih baik lagi, lebih unggul lagi. UTS berhasil, UAS bisa ngerjakan, nilainya bagus, semua lulus. Itu tujuan saya. Jadi kalau kuliah itu harus aktif, semangat. Kalau ada tugas, misalnya problem 17, exercise 16, exercise 19, apapun itu, udah siap. Kerjakan, kalian foto, coba belajar, share screen. Tuh, pojok kanan atas ini ada tanda panah, share konten. Bisa kalian pindahkan ke PDF, pindahkan ke JPG, pindahkan foto itu taruh di Word ya, atau screenshot, masukkan ke PowerPoint, banyak media. Kalian bisa share, jelaskan, oh ini Bu, begini, ini caranya seperti ini, dari sini saya ngerjakannya begini. Nah, begitu, itu baru namanya mahasiswa yang bagus. Jangan ditanya, siapa yang bisa P17 1, diem semua. Nggak ada yang jawab, ya kan? Di-mute semua, kabur. Nggak diaktifkan, jangan seperti itu. Kalian harus bersaing yang sehat ya, semangat ya. Saya Bu, gitu. Jadi sampai saya kebingungan milih kan, siapa nih. Semua pada mau menjelaskan. Tapi kalau semua dia mendem, nggak bisa jelasin, ya kan? Nah, jadi bagaimana itu? Tugas seminggu, ya, dikasih waktu seminggu, nggak bisa jelasin, kabur, ya kan? Ya sulit nanti. Mau UAS, mau labakan nanti. Kan harus cicil belajarnya. Ya. Nah, ini jadi P17 2, tinggal yang D dan E. Grace gimana? Sudah bisa? Iya Bu, bentar Bu. Udah dikirim ke ini, ke Trimides, atau kamu share sendiri? Sudah dikirim ke Mides Bu. Sudah Bu, sudah. Iya. Kamu nggak bisa Grace. Kamu screenshot. Saya tadi baru matiin laptop Bu, jadi ini sekarang pakai HP Bu. Iya, kalau kuliah harus pakai laptop, ya. Iya Bu. Jangan pakai handphone. Atau bila perlu kamu pasang 2, ada handphone, ada laptop. Jadi kalau mati yang satu lagi masih ada backup. Iya Bu. Oke, silakan Trimides. Iya Bu. Bersiap-siap kelompok 1 ya, presentasi. Semua tetap aktifkan videonya. Ini terlihat ini siapa yang nggak aktifkan, siapa yang kabur ya. Terlihat dari sini. Semua tetap aktifkan videonya. Besarkan lagi, Bu, saya Tim. jelasin yang D aja kan ya Bu? D dan E. Oh, dua-duanya Bu. Ibu, itu yang di laptop saya cuma bisa segini, sebesar segitu aja Bu, nggak bisa dibesarin banget. Oh, ya udah. Ya, silakan Grace. Iya Bu.
Yang D, Januari 1, 2001, sell entry, selling price of bonds 370, 370,729. Amortized cost 726. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Amortized cost 3.709.699. 379.000. 9.699 dikurang realized loss on sale on investment. Jadinya 8.973. Ya, jadi kalau untuk ya mahasiswa semua, kalau untuk mencari apakah dia untung atau rugi, kita harus mengurangkan terlebih dahulu. Jadi selling price, harga dari penjualan bonds obligasi itu, ya harga penjualan obligasi itu kita kurangkan dengan biaya amortisasi. Nah, kalau misalnya hasilnya adalah negatif, maka berarti loss on sale of investment. Ada rugi dalam penjualan investment. Tetapi jika hasilnya adalah positif, selling price dikurang amortized cost, maka disebut dengan gain on sale of investment. Dalam kasus ini yang tadi sudah dibaca oleh Grace, itu mengalami kerugian, ya, loss on sale of investment. Lanjut, Grace. Ya, Bu. Jadi, debt investment-nya 3.709.699 di tanggal 1 Januari 2021. Terus yang E, Desember tanggal 31 2019 adjusting entry. Amortized cost 3.037 149. Grace, kok kamu nggak bisa ngomong angkanya sih? 374.149 euro. Iya, Bu, saya lupa tanda euronya, Bu. Kan angkanya itu loh. 374.149. 374.149 euro. Fair value-nya euro 368.000 euro dikurang unrealized gain 6.149 euro. Nah, jadi untuk melihat ya apakah untung atau rugi, gain or loss, jadi dibandingkan antara amortized cost itu dengan nilai wajar atau fair value. Jika hasilnya negatif ya, maka kita mencatatnya sebagai kerugian atau unrealized loss. Ya, lanjut Grace. Jadi unrealized holding gain or loss income 6.149. 6.149. Ya. Jadi untuk akhir tahun ya,
Untuk mencatatkan yang E itu ya, coba kita lihat sama-sama. Asumsikan bahwa ya Novotna itu ya memilih fair value option untuk mencatat investmentnya. Jika fair value dari Aguirre Bonds sebesar 368.000 euro di tanggal 31 Desember, maka buatlah jurnal adjusting atau jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jadi di akhir Desember itu kita buat bahwa ada pengakuan untuk gain ataupun loss. Debitnya adalah unrealized holding gain or loss, income, kemudian di kreditnya adalah securities fair value adjustment. Besarnya adalah selisih dari amortized cost dan fair value ya. Jadi itu untuk P17.2 ya, A sampai E. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Isa, Leli, Lestari mau bertanya? Lydia atau sudah paham? Lilis, Marta, Misela, Melvina. Jadi yang terpenting adalah ya kalian bisa membuat tabel atau schedule. Buat schedule itu 5 kolom ya. Tanggal, cash receive, kemudian kolom untuk interest revenue, kolom untuk bond premium amortization, dan kolom untuk carrying amount of bonds. Nah setelah itu nanti lihat ya kasus per kasusnya. Mintanya apa? Buat jurnal tanggal bulan tahun berapa. Sesuaikan nanti. Ataukah meminta misalnya di akhir Desember penyesuaiannya berapa, gain atau loss, nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang diminta. Yang terpenting kalian sudah bisa membuat schedule-nya. Schedule-nya itu 5 kolom ya, buatnya 5 kolom. Pelajari lagi nanti. Resapi lagi ya cara-caranya. Baik, kita masuk ke presentasi kelompok 1. Pakai perusahaan apa Christina dan tim? Perusahaannya pakai apa? Kelompok 1 pakai PT Intiland, Bu. Intiland Iya. Development. Oke. Intiland yang di Surabaya? Yang di Sudirman? Iya, Bu. Ya, silakan di-share. Tugas kelompok-kelompok 1 ini belum ada di Google Classroom. Belum kalian upload ya? Iya, Bu. Nah, Nanti setelah malam. ini jangan lupa ya. Ya, Iya, Bu. jangan lupa upload PowerPoint-nya ya di Google Classroom. Nanti kelompok 2 juga begitu seterusnya ya, kelompok 2. Masukkan ke Google Classroom, tulis nama kelompoknya siapa saja yang mengerjakan. Ya, silakan kelompok 1. Silakan di-share. Iya, Bu. Ibu. Iya. Jenita lagi bermasalah sama sinyal, Bu. Siapa? Jenita Perda. Iya. Cuman dia lagi apa, Bu? Connect mau masuk ke Teams kok, Bu. Iya, dari tadi nih saya ada 5 kali calling dia nih, request to join dari tadi nih. Barengan tadi kan sama Aaron di bawah kan, namanya Aaron, Jenita, ada 5 kali. Iya, Bu, soalnya jaringan dia di Kalimantan, Bu. Kalimantan nggak masalah. Suami saya di Papua bisa. Pedalaman dia, Bu. Papua. Iya, bisa kok. Apalagi Kalimantan kan deket. Papua aja bisa. Ya kan?
Ayo, silakan kelompok 1. Lagi diupload, Bu, sebentar. Minggu depan kelompok 2. Ya, minggu depan kelompok 2. Jangan lupa, siapa timnya kelompok 2? Siapa saja kelompok 2? Atau lupa, jangan-jangan nih nanti. Jangan sampai lupa kelompok 2. Tim kelompok 1 juga ya nanti di-upload segera di Google Classroom kita. Iya, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah terlihat. Baik, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang investasi pada perusahaan. Kelompok kami terdiri dari Christina Kagoya, saya sendiri Krisera, ada Lestari Laia, ada Yutenia, ada Lidiana, ada Anggun, ada Reza, ada Firmina, dan ada Yuliance. Pertama akan dijelaskan oleh Christina. Slide-nya, Sir. Kelompok PPT-nya belum saya lihat, belum terlihat di sini. Belum muncul ya, Ron? Udah kok, Ron. Coba keluar lagi deh, baru masuk lagi. Mungkin jaringan. Mungkin jaringan. Itu suara satu tuh di-mute dulu lah. Isiku nggak dengar. Christina. Batik. Kami. Yang kedua. Halo, Sir. Krisera. Halo, udah nyambung. Krisera kembali ke slide yang kedua. Kedua. Udah. Baik, saya akan menjelaskan investment atau investasi yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya, yang dilakukan dalam bentuk aset dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu yang akan datang. Next. Baik, di sini investasi ada 3 bagian, yaitu investasi utang, yaitu bukti kepemilikan utang perusahaan lain berupa surat berharga atau menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian laba dari kekayaan perusahaan. Dan yang kedua yaitu investasi di efek ekuitas. Investasi ini dicatat pada jumlah yang dibayar, yaitu pajak dan biaya lain yang sifatnya insidental terhadap harga pembelian. Yang terakhir yaitu masalah pelaporan lainnya. Masalah pelaporan lainnya itu bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan. Next. Di mana investasi utang itu terdiri dari biaya perolehan hadiah partisipasi, nilai wajar, opsi nilai wajar, ringkasan utang, dan akuntansi investasi.
investasi. Kemudian investasi di efek ekuitas, ada nilai wajar, metode ekuitas, dan konsolidasi. Kemudian masalah pelaporan lainnya seperti penurunan nilai, transfer antar kategori, kontroversi nilai wajar, dan ringkasan. Yang berikutnya aset keuangan. Yang pertama kas, dan yang kedua investasi ekuitas di perusahaan lain, misalnya saham biasa atau saham preferen. Dan yang ketiga adanya kontrak untuk menerima kas dari pihak lain seperti pinjaman yang diberikan, piutang, dan obligasi. Dan yang berikutnya ASB mengatur bahwa perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan menjadi dua kategori pengukuran, yakni cost dan halo. Halo. Iya, halo. Iya, silakan lanjut, kedengeran kok. Oh iya, Bu. Iya, silakan Firmina. Ya, ada dua kategori pengukuran yaitu cost dan fair value tergantung dari kondisi. Selanjutnya, basis pengukuran. Inverse menetapkan perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan dua kriteria. Pertama, model perusahaan dalam pengelolaan aset keuangannya, dan kedua, karakteristik kontraktual cash flow dari aset keuangan. Dan ada basis pengukuran. Hanya investasi dalam utang seperti piutang, pinjaman yang diberikan, dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria tersebut di atas, dan dicatat berdasarkan kas yang diamortisasi. Investasi dalam utang lainnya dicatat dan dilaporkan sebesar fair value. Berikutnya basis pengukuran. Investasi dalam ekuitas biasanya dicatat berdasarkan fair value. Next. Akuntansi investasi surat utang. Surat utang atau obligasi adalah bentuk investasi berupa surat utang menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat utang juga berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang waktu yang telah ditentukan. Investasi utang. Investasi utang dikategorikan sebagai kontrak pembayaran pada tanggal tertentu dari pokok bunga dari sisa pinjaman. Perusahaan mengukur investasi dalam utang pada cost yang diamortisasi atau fair value. Opsi fair value. Perusahaan mempunyai opsi untuk melaporkan aset finansial dengan fair value. Opsi ini diterapkan untuk setiap jenis sekuritas dan biasanya diterapkan pada saat pembelian aset finansial. Bila perusahaan memilih menggunakan opsi fair value, harus dilakukan secara konsisten sampai kepemilikan tidak ada. Contoh perusahaan TBK. Kami mengambil dari PT Intelland Development TBK. PT ini merupakan sebuah pengembang properti unggulan di Indonesia dengan fokus utama pada pengembangan, manajemen, dan investasi properti. Portofolio perusahaan ini mencakup township dan kompleks perumahan untuk kelas menengah sampai kelas atas. Pengembangan gedung serbaguna dan bertingkat, kompleks pariwisata dan industri di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, dan sejumlah kota-kota lain. Pada tahun 2005, perusahaan ini memiliki cadangan tanah seluas lebih dari 2.000 hektar. Perusahaan ini juga mengembangkan tempat-tempat tinggal
yang tidak banyak bertingkat, kompleks industri, dan properti investasi. Intelligent development merupakan terutama mengembangkan properti untuk segmen kelas menengah sampai kelas menengah atas di masyarakat Indonesia. Beberapa contoh yang terkenal yaitu Pantai Mutiara. Sebagian besar dari kompleks ini dibangun di tanah yang direklamasi di Jakarta Utara. Intelligent Tower, Bangunan Hijau, Regata, dan Geraha Familia di Surabaya. Perusahaan ini mempunyai 4 divisi bisnis, Superblok Mix As, Residential, Industrial Estate, Investment Property. Halo? Ya, lanjut. Siapa lagi? Emiten berkode saham DILD ini akan menerbitkan surat utang berbasis syariah alias sukuk atau alias sukuk sekitar 400 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membayar utang kembali alias refinancing, terutama untuk menurunkan beban bunga dari 15% menjadi sekitar 10,5% hingga 11,5%. Direktur Intiland Archit Noto Pradono menjelaskan obligasi tersebut akan diterbitkan pada Desember 2019 dengan tenor 3 tahun. Emiten properti PT Intiland Development Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 251,43 miliar pada 2019, naik menjadi 23,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, total laba bersih perseroan mencapai sekitar 203,66 miliar, dan dengan begitu laba per saham yang didistribusikan ikut meningkat 20% dari posisi 20 miliar menjadi 24 miliar. Peningkatan laba bersih pada 2019 ditopang oleh pos penjual entitas asosiasi yang menyumbang sebesar 446,90 miliar. Pasalnya, pada 2018 perusahaan ini tidak mencatatkan penghasilan sama sekali. Emiten bersandi saham DILD itu menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Surabaya Jasa Medika atau ESJM kepada PT Istana Mobil Surabaya Indah. SJM merupakan pengelola nasional Hospital Surabaya. Dari sisi top line, perseroan mencetak pendapatan sebesar 2.736 triliun, naik 7,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,55 triliun. Namun seiring naiknya pendapatan, beban pokok juga ikut naik 3,75% menjadi 1,60 triliun. DILD juga tercatat melakukan efisiensi pada beban penjualan sebesar 0,51% menjadi 442,62 miliar. Total liabilitas perseroan. Selain itu, total liabilitas perseroan mencapai 7.554.000 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3,55 triliun dengan liabilitas jangka panjang 3,99 triliun. Adapun total aset mencapai 14,77 triliun dengan aset lancar sebagai Rp 4,18 triliun. Halo? Lalu aset tidak lancar. Lanjut. Halo? Lalu aset tidak
lancar tercatat Rp 10,59 triliun. Sepanjang tahun lalu, perseroan menghabiskan dana Rp 503,57 miliar untuk kas operasional. Jumlah ini naik 1,673% dari posisi tahun sebelumnya Rp 28,40 miliar. Membengkaknya segmen ini karena pos kas dihasilkan dari operasi mencatat penurunan signifikasi dari posisi 60.000 Rp 63.083 miliar menjadi Rp 148,14 miliar. Laba kas dan setara kas akhir periode. Dengan begitu, laba kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp1,41 triliun pada akhir perdagangan sesi pertama. Saham DILD masih berada di level 248 per saham seperti pembukaan. Rentang perdagangan saham DILD pada level Rp240 sampai Rp260 dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 57 kali. Dampak pandemi Halo? Ya, Lanjut aja kelompok. dampak pandemi COVID-19 pada PT Intiland Development Tbk. Dampak pandemi COVID-19, PT Intiland Development Tbk putuskan tak bagikan dividen atas laba bersih 2019. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada Rabu tanggal 15 bulan 7. Direktur Intiland Archit Noto Pradono menyebutkan keputusan tersebut mempertimbangkan situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 serta rencana usaha tahun ini. Seluruh laba bersih yang diperoleh akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp249,4 ribu miliar. Laba bersih PT Intiland Development Tbk. Adapun sepanjang tahun 2019, emiten berkode saham DILD di Bursa Efek Indonesia atau BEI ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp251,43 miliar. Realisasi tersebut tumbuh jadi 23,45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp203,66 miliar. Ini merupakan tabel total laporan keuangan selama 3 tahun sebelumnya di PT Intiland Development Tbk, teman-teman. Bisa dilihat. Total laporan keuangan selama 3 tahun sebelumnya. Ini adalah contoh Desember perhitungan tahun Desember 2017, Desember 12, Desember 2019. Ini data laporan saham yang beredar dari PT Intiland itu sendiri. Triwulan pertama, jumlah saham yang beredar itu sekitar 10 triliun sampai triwulan ketiga, sampai triwulan keempat. Tapi pada 2018 itu mereka naik di triwulan keempat. Tetapi pada 2019
mereka agak menurun untuk harga saham tertingginya. Ini merupakan data anak perusahaan milik PT itu sendiri, PT Intelend. Ada Taman Harapan Indah, Sinar Puspa Persada, Mutiara Raga Indah, Dinamika Kencana Mandiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau Ya, terima kasih Krisera ya untuk tim kelompok 1 ya yang sudah mencoba untuk mempresentasikan. Jadi ini adalah contoh dari perusahaan Go Public yaitu PT Intelend Development Tbk ya mengenai penerapan atau aplikasi dari yang kita pelajari di chapter 17. Ini perusahaannya ada di Intelend Tower ya di Sudirman. Nah, jadi nanti untuk tugas kelompok ini tolong di-upload Krisela ya dan tim dan Kristina ya, di-upload di Google Classroom, tulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan adalah kelompok 2 yang presentasi masih mengenai aplikasi yang ada di chapter 17 yang kita pelajari mengenai investment, tetapi cari perusahaan yang berbeda, yang TBK atau Go Public yang berbeda, bukan PT Intelend Development lagi, PT yang lain ya, yang Go Public untuk kelompok 2. Jadi minggu depan masuk tim, kalian langsung udah siap, udah ready semua presentasi ya untuk kelompok 2. Jangan lupa PowerPoint-nya kelompok 2 sebelum perkuliahan, sebelum hari Selasa, kalau bisa sudah di-upload. Ya, semua kelompok untuk tugas-tugas kelompok sebelum hari H perkuliahan, sebelumnya sudah di-upload untuk tugas-tugas kelompok. Kemudian, nanti saya akan masukkan tugas yang pribadi, tugas individu. Masih kita bahas chapter 12 supaya semua mahasiswa lebih mahir lagi ya dalam perhitungan investment. Saya masukkan nanti tugas-tugas chapter 17 di Google Classroom. Mahasiswa nanti tolong dikerjakan. Saya kasih waktu seminggu. Ya, saya kasih waktu seminggu, tulis tangan di buku akuntansi yang besar ada, kalian sudah ready ya. Nanti saya tulis chapter 17 itu apa-apa saja tugasnya untuk hitungan dikerjakan. Saya kasih waktu seminggu ya supaya lebih lebih pelan-pelan lagi mengerjakannya. Kemudian untuk yang minggu depan juga kelompok 2 yang maju ya. Ya, untuk semua tugas-tugas mandiri dan kelompok ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Yuliance, Reza, Yute, paham semua? Paham? Iya, baik. Saya minta tolong Aaron tutup dalam doa ya, Ron. Ya, Bu. Halo, Bu. Ya, tutup dalam doa, Aaron. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Doa ini saya bawakan secara Kristen Protestan, yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai.
Syukur dan terima kasih kami pulangkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami dari siang hingga dari awal pembelajaran hingga di akhir ini Bapak. Segala rangkaian materi yang telah kami dapatkan, yang telah kami bahas, baik presentasi yang telah kami bahas juga Tuhan berkati itu semua agar bisa menjadi masa depan yang baik bagi kami Bapak. Dosen kami juga kami berdoa kepada beliau, Tuhan berkati beliau dengan seluruh tugas dan tanggung jawab beliau, berkati beliau dalam setiap pribadi beliau Bapak, agar beliau bisa membimbing kami jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang lain. Tuhan berkati kami, berkati proses kehidupan kami dalam sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik seluruh mahasiswa ya. Jadi Google Meet ini kita akhiri. Kemudian nanti